Yo, Setpiece, selamat malam. Apa kabarnya? Sehat? Sekarang kita akan bahas persaingan Serie A antara big match Juve melawan Inter. Kita udah ada dua narsum yang siap hari ini. Istimewa lah pokoknya. Kita sambut Setpiece, rumahnya fans sepak bola. Setpiece, rumahnya fans sepak bola. Yo, apa kabar? Selamat malam. Wah, selamat malam Mas Aryono. Malam. Halo, Bung malam. Reza. Malam. Malam. Ini luar biasa nih bintang tamu. Yang satu ini kandidat PhD, jurusan akuntansi sepak bola. Akuntansi Turin. Wah, apa kabar Mas Yorno? Sehat? Baik Mas, kabarnya. Puji Tuhan, sehat-sehat. Mantap, puji Tuhan, mantap. Bung Reza, sehat deh? Sehat, alhamdulillah. Ya, harus selalu sehat dong ya. Jadi karena malam ini kita akan ngebahas big match ya, Derby d'Italia. Mantap. Antara Juve dan Inter ya, ini bebuyutan Juve sama Inter. Makanya saya sebagai host ngambil posisi netral. Maka saya runs. Oke. Mas Yono sekarang nih kira-kira nih kesibukan terakhir nih apa nih sebelum kita mulai bahas Juve nih Mas? Kesibukan terakhir ya menemani istri tercinta sama sekolah sih, studi. Jadi mahasiswa lagi ceritanya. Wih, ini S3 ya Mas? S3. Iya, S3. Mantap. Sambil kuliah, sambil memperhatikan sepak bola. Setpicer lu jangan bikin alasan ya. Kalau kuliah putus gara-gara terlalu banyak menghabiskan waktu dengan sepak bola. Bu Reza, lagi sibuk apa nih sekarang? Anjir. Ya ini diundang-undang terus sama Mas Angga. Mas Aryono ini sejak kapan sebenarnya jadi fans Juve, Mas? Kalau jadi fans Juve-nya dari 98 sih ya. 98. Itu iya, ya kelihatan dari wajah saya juga sih ya. Angkatan-angkatan lawas gitu kan. Wajah-wajah kolonial. 98 itu pertama kali. Dan itu pas lawan Inter sih pertandingannya. Wih, inget nggak Mas momennya? Siapa yang cetak gol? Kalau secara pastinya udah agak lupa ya, udah agak lama. Tapi ya yang ingat waktu itu memang kontroversi gitu kan pertandingannya. Dan Juventus menang, terus langsung mikir, wah ini keren banget ini tim yang hitam putih ini gitu kan. Apa yang bikin Mas jatuh cinta sama Juve? Apa ya? Ya waktu itu pasti yang dilihat Del Piero ya. Dan dia di situ kan nyetak gol juga tuh. Jadi waktu itu terus, wah ini keren nih, menang Scudetto juga. Terus dari situ akhirnya suka Juve. Nah, setelah itu baru tahu kalau ternyata Juventus itu penguasanya di Liga Italia gitu kan. Dan di saat itu juga seneng Formula 1 Ferrari. Nah, baru tahu juga kalau itu masih nyambung dua entitas itu. Wih, ini ya meskipun sama-sama kontroversial ya, Ferrari juga kadang kan kontroversial itu kan. Cuman mungkin memang kontroversial itu nama tengah saya gitu. Asik, Mas Aryono kontroversial ya. Ini kalau mau ngomongin kontroversial nih, Mas Aryono telah mengeluarkan statement kontroversial nih, Bung Reza. Yaitu mengatakan bahwa Juve ini penguasa Serie A. Nah, sebelum ke sana nih, Ja. Sejak kapan antum ini jadi fans Inter nih? Ini belum pernah kita bahas nih, Ja. Gua suka Inter itu 96-97 lah ya. Marco Branca, Maurizio Gans dulu strikernya. Gans. Ya, abis itu baru eranya Ronaldo, Zamorano, ya dan lain-lain lah gitu ya. Masa-masa kejayaan Serie A lah, bro. Masa-masa kejayaan Serie A. Iya. Iya. Jadi memang narsum kita kali ini memang sudah lama mengamati sepak bola ya. Mungkin sebagian pendengar di sini ada yang baru lahir, ya. Ada yang baru lahir tahun 96, tahun 98. Ya Del Piero itu salah satu legenda ya. Bagi yang belum tahu, tapi nggak ada yang tahu lah. Mario Gans mungkin harus sedikit diperkenalkan. Oke. Bro Angga, keponakan gue itu namanya Del Piero, salah satunya. Salah satu ponakan gue namanya Del Piero. Jadi kakak gue punya anak cetak gol waktu bukan Juve ya, waktu Italia main lawan apa gitu di Piala Dunia. Terus dia bilang, ini kalau Del Piero masuk 10 menit terakhir dan cetak gol, gue namain anak gue Del Piero. Kejadian, bro. Gue punya ponakan namanya Del Piero sekarang. Apa perasaan lu? Dan udah gede, udah kuliah sekarang ponakan gue. Udah kuliah gitu. Mungkin teman-teman sangkatannya nggak tahu Del Piero siapa. Iya kan? Oke.
Nah, kan ini pertandingan Juve lawan Inter ini juga ini ya, juga disebut juga sebagai Derby d'Italia. Derby d'Italia sama kayak El Clasico atau The Klassiker di Liga Belanda. Tapi bagi Mas Aryono nih, apa arti pertandingan Derby d'Italia nih? Ya, kalau derby di Italia ini jelas kalau bagi aku sih bukan sekedar pertandingan biasa gitulah ya. Maksudnya ya ini syarat gengsi juga gitu kan. Di luar maupun di dalam lapangan pasti tensinya tinggi juga, syarat gengsi. Apalagi sama-sama klub yang bisa kita sebut sebagai klub tradisional lah ya. Juara Italia, Juventus, Inter, kemudian AC Milan juga. Jadi ya kalau bagi saya ini pertandingan yang benar-benar secara bukan secara konsep ya, nanti jadi teoritis kali ya. Secara pertandingan itu level paling tinggi lah kalau bagi saya. Apalagi kan ya rivalitas Juve Inter pasti banyak yang tahu juga kan. Betapa senginnya sampai di luar lapangan juga, sampai hasil insiden Calciopoli juga gitu kan. Semuanya banyak cerita lah tentang Juve dan Inter. Ya, nggak ada habisnya Juventus Inter itu. Cuma pertanyaannya nih, apakah sekarang ini masih semenarik itu? Mungkin Bung Reza bisa bantu jawab. Apakah Derby d'Italia masih semenarik itu untuk ditonton dan disimak? Kalau kita kaitkan dengan kondisi terakhir lah, current situation about Liga Italia kayak gitu, yang masih. Ya, jadi kalau masih menarik atau enggak? Jadi Derby d'Italia itu kan merujuk tadi ke duel dua tim paling kuat, paling superior di Italia ya. Jadi gue mungkin setuju awal tadi sama Mas Aryono kalau buat gue pribadi di Italia cuma pertandingan ini yang paling penting di Italia ya, lebih penting daripada melawan klub-klub lain gitu ya. Milan nggak dianggap nih ya? Oh ya enggak, artinya ini tadi kayak kata Mas Aryono bilang ini the highest levelnya gitu ya. Makanya namanya Derby d'Italia, ya kan. Nah Derby d'Italia sendiri sebenarnya kalau konsepnya bro ya. Jadi dia merujuk ke kedua tim paling kuat, dua tim yang paling sering juara di Italia, dan dua tim yang nggak pernah degradasi. Yes. Nah dulu itu konsepnya. Ya kenapa namanya Derby d'Italia? Nah tapi sekarang lo tau lah, salah satu dari dua tim itu kan nggak masuk dalam konsep itu sebenarnya. Ya tapi kita kasih pengampunan lah untuk itu, ya kan? Gitu ya. Jadi sebenarnya ya begitu bro ya gitu ya, current situation-nya udah tahu lah current situation-nya kan. Nah memang ada naik turun ya, terutama di Liga Italia semenjak Juventus kena Calciopoli dan lain-lain, itu bikin peta persaingan agak sedikit berubah lah seperti itu. Nah bagi Mas Aryono, Derby d'Italia mana yang paling memorable lah? Oke, kalau yang paling memorable yang 98 ya, karena itu awal pertama aku suka Juventus gitu kan. 98 berarti ya masih SMP itu aku. Itu pertandingan 1-0 Juventus menang, dan kontroversial karena harusnya ada penalti untuk Inter gitu ya, tapi kan ternyata nggak digubris wasit ya, biasa itu. Nah dari situ udah seneng nih, wah ini tim yang hitam putih kok keren banget gitu kan. Terus sosok pertama pasti yang dilihat Del Piero, jelas itu. Nah dari situ langsung suka tuh, karena itu pertandingan yang membuat aku suka Juventus, jadi itu paling berkesan sih. Mantap. Jadi pertandingan Juve lawan Inter tahun 98 dan yang dilirik itu langsung Del Piero. Kalau Reza, Derby d'Italia mana aja yang paling berkesan bagi lu? Ya kalau gue sih banyak momennya ya. Mungkin momen ada di 2012 kalau gue nggak salah, ada momen waktu itu Inter menang 1-3 di Allianz Stadium. Nah itu mematahkan rekor kemenangannya Juve, dan itu adalah tim pertama yang mengalahkan Juve di stadion barunya. Itu historikal kan, historikal. Jadi kalau lu cari dalam sejarah siapa yang mengalahkan Juve di stadion barunya Inter gitu. Tapi buat gua kalau ditanya momen yang paling memorable buat gua sebagai Interisti, itu bukan kemenangan Inter atas Juve, tapi kekalahan Inter atas Juve. Kenapa? Kalau gua yang paling ingat gua memorable. Jadi di saat gua waktu itu ya mungkin belum SMA juga kali ya. 97-98, musim 97-98, mungkin tadi persis sama dengan ceritanya Mas Yono. Itu di saat waktu itu Serie A lagi panas-panasnya dan Inter sama Juve terlibat persaingan juara. Ya, waktu itu gue inget banget Juve golin duluan lewat Alex Del Piero.
Kemudian ada satu momen di mana Ronaldo jelas-jelas dilanggar oleh siapa? Mark Giuliano, backnya Juve ya. Mark Mark Giuliano. Giuliano, dan wasit nggak ngasih penalti. Kemudian lagi wasit dikejar-kejar sama pemain Inter, tiba-tiba Juve serangan balik lewat Zidane di kiri, kemudian dia oper bolanya ke Alex, dan penalti buat Juve. Gila, itu gue yang sampai itu shocknya tuh shock luar biasa gitu ya. Habis itu penalti dengan segala kontroversinya, penaltinya Alex di save sama Pagliuca. Di save sama Pagliuca, keadaan tetap 1-0 gitu ya. Nah, di pertandingan itu juga banyak lah Inter kena kartu merah, Zé Elias, golnya Zamorano dianulir, pokoknya segala macam lah. Akhirnya setelah pertandingan itu pelatihnya Inter juga dikeluarin kalau gue nggak salah waktu itu. Di kartu merah juga ya? Di kartu merah juga. Dan buat gue sendiri, akhirnya Juve keluar jadi juara ya, 1-0 menang dan jadi juara musim itu. Buat gue sendiri menunjukkan kepada gue betapa kejamnya derby Italia itu ya. Kemudian gue tumbuh menjadi Interisti bersama itu, bro. Jadi kalau kita hitung itu mungkin 98, 24 tahun yang lalu ya, tapi gue sampai sekarang gue masih ingat persis pertandingannya. Jadi itu terngiang-ngiang dan terbawa gue puluhan tahun ini gitu. Jadi kalau ditanya sekarang ya. Sampai sekarang kalau tanya momen memorable lu apa? Mungkin kalau lu fans Chelsea, gue juara champion. Kalau gue enggak. Kalau lawan Juve kekalahan Inter atas Juve di 98. Gue bahkan masih ingat waktu itu kalau nggak salah bulan April 98. Karena Liga Italia selesai Mei kan. Itu penghujung April kalau nggak salah. Jadi udah hampir selesai dan akhirnya Juve juara. Mei itu biasanya itulah champion. Betul. Jadi memorable itu pasti itu gue. Gue ingat persis itu. Wajah wasitnya pun gue hafal. Berarti pertandingan yang paling memorable antara Mas Aryono dan Reza ternyata sama. Ya kan? Ternyata sama. Yang satu menjadi jatuh cinta kepada Inter, yang satu menyimpan dendam terhadap Juve. Enggak, gue kan nggak bilang dendam. Itu menunjukkan kejamnya derby di Italia. Mas Aryono, Yes. kalau kita mulai lihatlah performance dari Juventus 2-3 musim terakhir, ya. Ini sebenarnya apa yang terjadi kalau Mas Aryono, menurut Mas Aryono kayak gitu? Sekarang posisi terakhir Juve di peringkat 4 terpaut 6 angka ya, 7 angka dengan Milan. Dengan 59 kan nilainya sekarang. Kalau saya sendiri tidak melihat Juventus yang seperti Mas ceritakan waktu itu. Kira-kira apa Mas? Jadi kalau akhir-akhir ini memang melihat Juventus tuh, apalagi musim ini ya, kan kebetulan aku punya grup juga Juventini garis lucu JVKL. Nah itu kami itu tiap kali bahas pertandingan Juve isinya sport jantung terus gitu loh. Selalu yang dibahas itu kan. Ya meskipun aku juga jarang nonton yang pagi gitu karena ya kondisi sekarang kan kuliah juga, kalau larut malam capek juga. Tetapi kami itu sepakat bahwa akhir-akhir ini Juventus nih kayak kehilangan magisnya gitu kan, kehilangan daya magisnya. Dan kalau kulihat memang termasuk salah satunya kemarin efek Ronaldo itu sih. Oke lah, Ronaldo memang ada di Juventus dan dia bisa ngasih gelar juga, termasuk masih impresif juga gitu ya. Tetapi begitu dia cabut berarti kan Juventus dari nol lagi nih, bangun lagi dari awal ya kan. Terus beberapa pemain sempat ketutup juga oleh Ronaldo, jadi nggak berkembang juga. Akhirnya ya sampai sekarang pun yang terlihat Juventus yang tidak seperti dulu lagi gitu kan. Kalau zaman dulu ketika masih bisa Scudetto berturut-turut, tiap kali nonton Juventus tuh ya udah pasti menang gitu kan. Nah kalau sekarang kalau kayak ditanya teman gitu misalnya, gimana Juventus besok lawan ini? Ya udah seri aja udah bagus, pasti saya gitu kan. Artinya ya kebetulan kalau aku kan pendukung yang realistis gitu kan ya, bukan yang harus menang pasti menang gitu kan. Karena kondisi sekarang udah beda banget gitu loh. Apalagi kemarin transisi dari Pirlo ke Allegri gitu. Allegri yang sekarang juga nggak kayak yang dulu gitu kan. Allegri yang sekarang itu kalau nonton Juventus udah unggul, nah kita tuh deg-degan. Pasti kebobolan ya habisnya kan gitu kan. Colongan ya. Iya, jadi kayak sentuhan magisnya Juventus tuh hilang gitu loh. Makanya bahkan ada temenku yang sampai bilang gini, Juventus mah ya suka-suka dia aja, mau di posisi berapapun ntar juga pasti bisa ke atas. Ya meskipun gitu, tapi kan tetap kitanya yang deg-degan gitu ya. Ini nanti menang nggak sih? Jangan-jangan bener nih kalah nih.
wah seri, nah bener kan seri, nah misalnya gitu. Jadi ya itu sentuhan magisnya hilang, udah nggak kayak Juventus yang dulu. Mungkin bisa kembali lagi kayak dulu, tapi ya masih butuh beberapa tahun lagi gitu kan. Oke, sentuhan magis yang hilang dari Juventus. Sebenarnya saya mau tanya, kalau kita ngomongin Barcelona atau permainan Barcelona atau Arsenal pada tahun 98 juga tuh ya, pas zaman Angri atau Real Madrid, kita pasti oh ini magis nih. Saya kalau mau lihat magisnya Juventus menurut Mas Haryono itu di mananya, Mas? Kalau Juventus, kalau yang periode-periode kemarin kan ya kita, kalau aku sih ngelihatnya bisa misalnya katakanlah semua lini ini aman lah, tenang gitu kan. Kiper ada, katakanlah yang kemarin-kemarin kiper ada Buffon, kemudian backnya Chiellini, Bonucci itu jelas duet maut gitu kan. Kemudian gelandangnya juga apa namanya? Waktu itu masih yang zaman Pogba, Pirlo itu yang aku paling suka sebenarnya kalau di era sekarang ya. Itu keren banget. Terus depannya apalagi sempat ada striker yang bomber gitu kan. Karena kalau Juventus sekarang tuh kayak pemainnya nama-nama besar ada yang masuk di situ, tapi apa ya, penampilannya malah kayak biasa aja gitu loh. Makanya kemarin ketika Ronaldo pergi kan, Allegri bilangnya tolong cari, aku mau beli striker yang bisa nyetak 20 gol lebih. Artinya Juventus kehilangan bomber di situ. Ya kan? Jadi kayak mainnya Juve itu ya main biasa aja gitu, udah nggak kayak dulu lagi, udah nggak. Kehilangan ketajaman ya, kehilangan ketajaman dan produktivitas selain pemain-pemain yang hilang. Tapi sebenarnya Juventus baru dapat rezeki ya, Dusan Vlahovic. Nanti kita bahas. Nanti kita bahas. Bung Reza, kalau kita beralih ke Inter nih, Reza, Inter mengawali musim ini dengan grafik yang bagus, ya, positif. Sampai pada akhirnya di tengah jalan ini kalah sama tim sekota, sama Milan. Milan sekarang di atas, kayak gitu. Terus Inter juga sempat menjadi harapan Italia ya, tim-tim Italia untuk bisa tetap bertahan di zona champion. Cuma memang apes ya melawan Liverpool kemarin, walaupun berhasil menang di Anfield 1-0, cuma tersingkir. Lu melihat ini permainan Inter masih pada tren yang positif atau stagnan? Ya. Ya kalau kalau ngelihat tren sih negatif ya. 9 pertandingan terakhir itu Inter cuma menang 2 kali dan banyak banget draw-nya ya. Kemudian beberapa kali kalau nggak salah sih 4-5 kali gagal cetak gol sama sekali ya. Dan ini dimulai sebenarnya waktu derby lawan Milan. Ya, habis itu lawan Napoli, lawan Liverpool, Sassuolo itu berlanjut terus tuh ya. Cuma pernah 2 kali menang lawan Salernitana di Serie A sama Liverpool di Anfield. Ya, jadi kalau gue lihat Inter ini sekarang sedang krisis nih kepercayaan diri. Ya, sedang krisis kepercayaan diri, sedang kehilangan momennya gitu ya. Dulu kan kita unggul jauh unggul berapa poin ya sama Milan ya. Tapi sekarang tiba-tiba ada di belakang gitu ya, persis seperti yang dilakukan Inter ke Milan di tahun lalu sebenarnya. Gitu. Bahkan Juve yang kita sama sekali nggak anggap di musim ini, tiba-tiba ada di belakang kita. Iya kan? Walaupun Inter punya keunggulan pertandingan kalau gue nggak salah ya, 1 ya. Betul. Gitu ya. Jadi kalau dibilang sih trennya saat ini negatif, Bro Angga. Ya, walaupun di Champion lo bisa bilang bahwa tim terbaik Italia di Champion tahun ini ya Inter, gitu ya. Lebih kepada psikologis ya berarti bro ya, lebih kepada psikologis dan maintenance motivasi kali ya. Kalau gue bilang itu lebih. Ya kalau itu sih related sebenarnya ke ini bro, ke kedalaman squad ya. Jadi squad Inter itu tipis. Ya squad Inter tipis, nggak ada opsi rotasi sehingga ya bensin habis, stamina habis, nggak ada lagi pemain yang bisa jadi angin segar lah gitu ya. Jadi ya itu aja gitu. Itu sih. Jadi trennya saat ini nggak bagus. Nggak bagus ya. Oke, kalau misalnya nih Juve lawan Inter ini, lalu Inter kalah, otomatis kan nambah tuh 3 poin, ya kan? Berarti di atasnya Juve itu tinggal Napoli sama Milan. Jarak poinnya tipis nih bro, cuma 3 atau 4 lah. Milan sama Napoli tergelincir sedikit, Juve bisa. Mas Haryono percaya ada keajaiban nggak buat tahun ini untuk Juventus? Kalau tahun ini enggak sih kalau aku mikir ya, karena meskipun bisa di posisi sekarang dan jarak poinnya tipis, tetapi ya itu tadi
mentalnya Juventus belum bisa untuk bisa lebih naik lagi gitu loh. Jadi kalau bagiku sih ya Juventus untuk misalnya nanti tiba-tiba dapat Scudetto kayaknya kok kecil banget kemungkinannya tetap. Sudah ditambah dengan Dusan Vlahovic. Apakah Dusan Hmm. ini termasuk pemain yang dibutuhkan supaya magisnya kembali di Juventus saat ini? Ya, kalau aku sih ini bersyukur banget ya dapat Vlahovic ini ya, karena kalau tanpa dia mungkin Juventus masih bisa di papan tengah lagi nih, dikejar-kejaran sama dua Roma itu kan ya, Roma Lazio. Jadi ya sebenarnya kemarin harapannya kan di Chiesa ya sebenarnya ya, cuman ternyata cederanya lama. Terus Ya. Vlahovic datang ya, ini angin segar sih bagi Juventus. Ya tetap berharapnya semoga Vlahovic ini bisa bikin Juventus jadi paling nggak ya ketinggalannya nggak jauh-jauh banget lah gitu kan. Dan sejauh ini memang terbukti sih Juventus bisa di peringkat 4. Jadi tetap berharap banyak pada Vlahovic. Asalkan ya dia juga bisa konsisten gitu ya, karena kemarin juga sempat tidak nyetak gol juga ya. Ya, karena begini Mas Haryono dan ya, Inter ini secara statistik terakhir kali menang di kandang Juve tahun 2012, Bro. Ya, kalau kita lihat performa nih ya, performa current situation, gimana menurut lu pertandingan nanti nih Juve lawan Inter? Optimis nggak menang? Kalau buat gua berat ya, buat gua berat. Kenapa? Karena terakhir sebelum international break, Inter ditahan 2 kali ya sama Torino sama Fiorentina di Serie A dan main jelek gitu. Nah, setelah international break nih biasanya pemain-pemain masih kayak jet lag, Bro. Gitu. Jadi kita selalu ngarepin biasanya habis international break itu lo ketemu lawan yang cemen biasanya. Gitu. Nah, tapi ini habis international break setelah 2 partai yang jelek ketemu Juventus. Dan ketemu Juventusnya dalam keadaan Inter wajib 1000% menang. Ya. Karena kalau enggak asa untuk juara Serie A musim ini kalau gue bilang sangat tipis. Kalau di game ini nggak menang. Jadi menurut gue sulit pertandingan besok Derby d'Italianya, pressure tinggi karena tadi ada kewajiban menang itu ya, gitu. Dan Juve lagi dalam tren positif, ya kan, yang tiba-tiba muncul di posisi 4 kan, berapa kali kalau gue salah 16 kali apa nggak kalah ya, gitu. Susah tadi ditambah lagi lu bilang bahwa kita memang jarang menang di kandang Juve, tapi sekalinya menang tuh monumental, Bro. Ya kan, kayak yang tadi gue cerita 2012 ya. Tim yang Kenapa lu pertama bilang ngasih berat kekalahan. sebenarnya, Jak? Kenapa lu bilang berat? Maksud gue gini, oke lah kalau untuk ini capek pemain habis international break langsung ketemu Juve. Cuma kalau dalam situasi normal, ini ada Dusan Vlahovic misalnya yang lu takutin. Karena Dusan kalau Ronaldo berbahaya, kita tidak memiliki back yang oke misalnya. Apa yang lu takutin? Enggak ngefek kalau Dusan Vlahovic sama backnya Inter mati pasti. Sama Skriniar sama De Vrij, Bastoni mati kutu. Berapa kali kemarin gue lihat gamenya Juve juga dia nggak bergerak pas lawan apa ya. Jadi masih inkonsisten. Setuju gak nih? Kalau inkonsistennya Inter Dusan, gitu. Kalau Dusannya ya aku setuju sih inkonsisten gitu kan. Apalagi ekspektasi orang dengan dia di Juventus kan tinggi banget, mengingat dia di Fiorentina kayak gitu kan. Dan harapannya kan Dusan ini bisa ngangkat Juventus gitu loh. Jadi ya mau nggak setuju kok ya berat, ada benernya juga, apalagi kemarin kalah memalukan dari Villarreal itu juga kan. Iya. Jadi memang kedua tim sebenarnya agak deg-degan juga ya. Gue ngerasain nih auranya nih. Waduh, gimana nih lawan Juve? Dari Juve juga, aduh Vlahovic konsisten gak nih ya? Kayak gitu. Nah, balik ke Inter lagi nih, Ja. Dan Bro Angga, besok di Derby d'Italia itu kabarnya sih Ultras Inter, Ultras North itu nggak akan nonton juga. Itu menambah beratnya beban itu ya. Nggak tahu gue, biasanya ada perbedaan prinsip sama manajemen sih biasanya. Karena menyatakan sikap tadi, dengan kosongkan Tribun Utara. Gitu. Jadi udah ada keluar tuh di beberapa berita bahwa kami nggak akan nonton Derby d'Italia. Nah, kalau nggak salah sih Inter sih tahun depan mau jual pemain-pemain mudanya apa ya, dan datengin tetap pemain-pemain, kan isunya kan Cavani musim depan pindah ke Inter. Jadi kok ya mungkin perbedaan prinsip sih itu. Ya, itu nambah beban berat karena iya kan dukungan supporter kan ini ya, penting. Pemain ke-13 ya. Itu gaji ya kalau ke-13 ya. Kalau pemain ke-12 ya. Pemain ke-12. Iya. Karena gini, Ja, kalau musim lalu sama sekarang yang paling lu rasakan Inter itu dari sisi apa? Penyerangnya ya? Atau pelatihnya? Maksudnya yang berbeda. Iya, yang dirasain sama yang musim sekarang, atau memang tidak, sebenarnya nggak ada ini doang sih, cuma ritme doang kayak gitu.
Oh, kalau perbedaan Inter musim lalu sama musim ini di tangan Simone Inzaghi jauh lebih atraktif. Oke. Ya, nggak hanya mengandalkan serangan balik ke tahun lalu kayak Conte ya, gitu. Tapi tetap PR-nya Inter adalah tadi yang gue bilang skuadnya tipis, kedalaman skuad nggak ada, sehingga opsi rotasi pemain itu sangat minim dan kualitas inti sama bench-nya itu beda, gitu ya. Dan kalau bicara hal yang paling fundamental, ya memang Inter ini krisis striker ya. Di awal-awal kita sempat lihat Lautaro Zeko itu bisa menggantikan Lautaro Lukaku gitu ya. Tapi di pertengahan ternyata nggak begitu karena Inter tuh menurut gue ya butuh striker kelas dunia sih. Ya, Lautaro masih jauh dari situ, Zeko kelas dunia menurut gua, cuma sudah menua. Iya. Ya di bangku Dunia cadangan tua. cuma ada iya dunia tua. Di bangku cadangan cuma ada Sanchez sama Korea. Jadi itu ya dan Inter kalau lu ada yang nonton itu terlalu bergantung ke Marcelo Brozovic ya. Marcelo Brozovic itu mesinnya Inter gitu ya. Begitu dia nggak ada, permainan Inter tuh langsung berubah. Jadi kayak Xavi atau Iniesta-nya Barca lah ya. Dan Inter kemarin ngelepas Stefano Sensi, pemain timnas Italia yang sebenarnya itu jadi opsi untuk menggantikan Brozovic. Nah, jadi menurut gue itu salah satu kesalahan dari Inter ya, jual Sensi. Sehingga sekarang kan pontang-panting begitu Brozovic nggak ada, Inter wah agak-agak susah gitu. Akan Gitu sih, Bro. seperti apa, Bro? Pertandingan besok nih laganya akan kira-kira seperti apa kalau kita mau analisa strategi nih? Karena begini, karena walaupun main di kandang nih, kita tahu ya Juve-nya Allegri itu kan terkenal dengan sepak bola yang pragmatis ya dan berbanding terbalik dengan gaya mainnya Inter. Yang sekarang kalau Reja bilang tadi kan di bawah Simone Inzaghi memang Inter lebih atraktif. Nah, kalau lu sebagai fans Inter nih bakal seperti apa nih laga besok nih, Ja? Kalau gue sih berharap Inter tetap mainin high pressing yang musim ini luar biasa mereka mainin ya, yang bahkan tim sekelas Liverpool aja mohon ampun gitu ya. Kalau Inter tetap mainin high pressing lewat Juve, karena pemain Juve jinx-nya buat Inter mungkin sekarang tinggal Cuadrado ya. Gue nggak tahu Dybala dimainin ya. Gue maksud jinx Cuadrado Dybala tuh sering banget repotin Inter, dua pemain itu gitu ya. Jadi gue merasa semoga Inter tetap main high pressing. Kalau Inter main high pressing, Brozovic main dan trio lini tengah Inter sih Brozovic, Barella, Calhanoglu nggak sepadan, jauh lebih bagus dari tengahnya Juventus ya. Jadi gue merasa sekarang kalau Chiellini, Bonucci kan udah era masa lalunya Juve. Sekarang The Light sama siapa gue nggak tahu ya. Juve menurut gue nih di dalam masa transisi, jadi harusnya Inter wajib menang. Kita nggak peduli ini di kandang Juve kandang Inter, tapi tensinya pasti tinggi. Karena ini soal gengsi, Bro. Soal gengsi ya. Balik lagi ke tadi ya. Iya, lu bayangin coba ada fans Inter dan Juve di sini dan ngomongin tahun 97 98. Berarti kan ini soal pride, Bro. Iya. Mas Aryono, kira-kira gimana nih jalan pertandingannya besok nih, Mas? Kalau besok ya anggaplah Mas Aryono menjadi pelatihnya Juve nih sekarang nih. Apa nih yang kira-kira Mas akan lakukan? Kalau besok lawan Inter, ya jelas ya apalagi Inter masih lebih bagus pencapaiannya dari Juventus gitu kan akhir-akhir ini. Ya aku sih beradanya Juventus konsisten aja lah. Artinya gini, kalau memang tetap mau pragmatis kayak biasanya ya oke, memanfaatkan peluang yang ada gitu kan. Yang penting jangan terus misalnya begitu udah nyetak gol langsung kendorin permainan tiba-tiba kebobolan. Ini kan risiko apalagi lawan sekelas Inter gitu kan. Maka jadi ya kalau aku sih nggak berharap banyak besok sih. Seri aja udah cukup ya kayaknya ya. Kalau menang itu keajaiban sih. Karena ya itu tadi Dybala juga masih ada intrik juga kan, masalah kontrak dan segala macam. Terus sepertinya juga jelas buntu ini kontraknya Dybala. Nggak tahu juga nanti masih dimainin apa enggak. Vlahovic masih belum konsisten dan Morata masih lebih rutin konsisten ya akhir-akhir ini Morata ya. Semoga besok bisa bertuah lah Morata besok. Sebenarnya jadi kalau Mas Aryono sendiri sebagai fans Juve itu lebih suka Juve ini memiliki identitas permainan seperti apa, Mas? Seperti Allegri dengan pragmatismenya atau seperti Conte atau seperti Marcelo Lippi? Kalau aku malah kemarin lebih seneng kayak yang pas dipegang asistennya Allegri. Allegri kan sempat 2 kali ya nggak bisa dampingi tim.
Nah itu kan dipegang asistennya, bisa menang besar lawan Roma kan 4-2 waktu itu. Itu aku nonton pertandingannya dan enak banget ngelihatnya. Nah aku berharap Juventus bisa seperti itu gitu loh. Karena ya sekarang mulai muncul nama-nama kayak Vlahovic dan lain sebagainya, kalau tidak dioptimalkan kan sayang banget. Ya kan, tidak dioptimalkan eksplosivitasnya gitu loh. Ya. Maka waktu itu kami juga di grup sampai mikir, kok malah lebih ganas kalau dipegang asistennya ya, apa Allegri nggak usah nampingin terus aja gitu kan ya. Harus dimulai hashtag Allegri out itu Mas, dari fans itu harusnya. Oke, mau kita mulai dari sekarang nih. Wah itu. Karena kemarin ternyata Allegri itu masalahnya selama dia udah nggak ngelatih kemarin, itu dia udah nggak mantau Serie A ternyata. Makanya kan awal-awal juga kacau ya Juventus ya, di bawah Allegri yang jilid 2 ini. Setuju nggak Mas Aryono kalau saya bilang bahwa sekarang di Juventus itu banyak pemain mediocre? Dan kalau setuju siapa Mas? Gitu. Ya, beberapa kali aku juga bilang ke teman-temanku, misalnya dibandingin dengan MU aja, aku bilang ini kalah nih kualitasnya Juventus sebenarnya, termasuk lini tengah ya. Lini tengahnya Juventus dulu kan terkenal banget tuh, midfieldernya Juventus keren-keren kan, Zidane dan segala macam. Sekarang kan kemarin kan berharap Locatelli sebenarnya awal kemarin ya. Terus ternyata ya beberapa kali cedera juga. Jadi ya kalau disebut mediocre ya ada benernya gitu kan. Mereka tidak mediocre secara nama ya, tapi mediocre secara permainan ternyata gitu loh kalau aku lihat. Padahal harganya nggak murah ya Mas ya, tapi iya, makanya mainnya jelek lah ya, kayak gitu ya. Bahkan ketika kayak Kulusevski ke Tottenham itu kami kaget semua loh, kok bisa ngasih ya, kok bisa ngegolin ya, kok di Juventus nggak kayak gitu sih ya gitu loh. Ini mematahkan, Kulusevski itu mematahkan anggapan sebagian orang bahwa kalau bintang Itali ke Inggris mandul, kalau Inggris ke Itali produktif, enggak ya, kebalik di situ ya. Kebalik, ya betul makanya. Kebalik. Jadi ya sepakat sih aku, beberapa pemain aku bilang mediocre memang. Iya. Oke, menarik juga nih. Kalau Reja nih, lu masih pede nggak untuk bisa Scudetto? Oh pede dong, pede, pasti pede karena lawannya kan Milan, Napoli sama Juve ya. Karena gua anggap Roma, Lazio dan kawan-kawan masih nggak konsisten dan selisih poinnya jauh gitu ya. Pede lah, pede. Gua hanya berharap tersandung lah gitu ya. Walaupun game Inter lumayan sulit dibanding yang lain. Kita masih ketemu ya, ini aja ketemu Juve gitu ya. Gitu. Nanti masih beberapa kali lagi ketemu lawan berat gitu. Dan bulan depan juga ada di semifinal Coppa ya. Semifinal Coppa lawan Milan. Kalau gua nggak salah Juve juga lawan Fiorentina ya. Fiorentina. Gitu ya. Jadi Fiorentina tuh Vlahovic lah ya, Vlahovic yang ngelawan tim kampungnya. Jadi masih optimis bahwa Inter masih bisa Scudetto dan juara Coppa. Paling nggak double lah. Gitu karena Super Coppa kan udah kemarin ngalahin Juventus. Ya, menyakitkan juga itu. Banyak pengalaman pahit di 2022 ini kayaknya. Tebak skor deh sekarang Mas Aryono untuk pertandingan besok. Kalau aku sih 1-1 sih. Siapa yang ngegolin? Dari Juve-nya? Juve dan Inter. Sekalian kalau aja. Juve aku berharapnya tetap Vlahovic ya. Vlahovic, oke. Kalau dari Reza? Tebak 0-3. Untuk Juve? 0-3. Untuk Inter. Siapa aja yang nyetak golnya? Siapa Lautaro, Zeko sama Calhanoglu. Kita catat ya, kita kunci jawabannya, kita saksikan besok ya. Kita saksikan besok set piecer apakah Juve bisa keluar dari performa tren negatifnya dan membuat fansnya, membuat Mas Aryono tersenyum kembali. Kalau apakah Inter juga bisa mengalahkan Juve walaupun banyak pemainnya yang habis berjuang ya di international break dan langsung ketemu tim sekelas Juve. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Kita saksikan video-video dan konten-konten berikutnya dari Set Piecer. Jangan lupa like dan subscribe, dan terima kasih Mas Aryono, terima kasih Bung Reja. Lain kali kita undang lagi ya Mas Aryono untuk ngomong-ngomong Liga Italia dan Juve lagi nih. Siap. Oke. Siap. Oke, selamat malam. Set Piece, rumahnya fans sepak bola. Jangan lupa like dan subscribe, pencet loncengnya, jadi kita upload teman-teman tahu. Jangan lupa follow akun TikTok dan IG kita di Set Piecer. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan juga tonton video-video ini karena biasanya akan ada bagi-bagi giveaway ya bro ya.